Setiap negara memiliki perbedaan dalam pengucapan alfabet. Dalam bahasa Malaysia, yang saya tahu pengucapan alfabetnya mengikuti seperti bahasa Inggris. Berbeda dengan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia memiliki pengucapan alfabet yang saya rasa teman-teman Malaysia asing mendengarnya. Kalau kita dengar sebutan abjad dari Malaysia itu banyak dipengaruhi abjad dari bahasa Inggris. Tetapi lain hal beda pula apabila kita dengar sebutan abjad Indonesia itu dipengaruhi oleh abjad sebutan dari bahasa Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, hari ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaction, dan ini juga merupakan salah satu permintaan, saranan, rekomendasi dari rakan-rakan subscriber Uncle di ruangan kolom komentar, dimana kita akan melihat bagaimanakah perbedaan ataupun sebutan, cara sebutan abjad yaitu di Indonesia dan Malaysia. Oke guys, dengan judulnya kenapa sebutan abjad Indonesia berbeza dengan Malaysia, dan ini merupakan dari channel yaitu channel ML Studios. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti apakah ceritanya mengenai tentang bagaimana cara sebutan abjad Indonesia dan Malaysia, bagaimanakah perbedaannya guys? Tanpa berbasa-basi, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Teman-teman tahu tidak? Sebenarnya setiap negara memiliki perbedaan dalam pengucapan alfabet. Dalam bahasa Malaysia, yang saya tahu pengucapan alfabetnya mengikuti seperti bahasa Inggris. Berbeda dengan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia memiliki pengucapan alfabet yang saya rasa teman-teman Malaysia asing mendengarnya. Bahkan dalam bahasa, kita ini bisa saling memahami satu sama lain. Baik Indonesia maupun Malaysia, kita bisa saling paham. Pengucapan alfabet dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh pengucapan alfabet dalam bahasa Belanda. Walaupun begitu, tetap ada perubahan sepanjang dan setelah kolonialisme Belanda di Indonesia. Ada 6 alfabet dalam bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Belanda. Misalnya untuk alfabet C atau C dalam bahasa Belanda disebut C. Alfabet G atau G dalam bahasa Belanda disebut G. Alfabet J atau J dalam bahasa Belanda disebut Y. Alfabet Q dalam bahasa Belanda disebut Q. Alfabet X dalam bahasa Belanda disebut X. Alfabet Y atau Y dalam bahasa Belanda disebut A. Alfabet bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 21 huruf konsonan. Alfabet dalam bahasa Indonesia memiliki fonem yang lebih stabil dalam pengucapannya. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya. Sebagai contoh, ayat cagar dengan cakar, atau pola dengan bola, atau beras dengan peras. Ayat tersebut macam sama didengar tapi memiliki makna yang berbeda. Karena perbedaan dalam pengucapan abjad ini juga berpengaruh dalam perbedaan mengeja suatu kata atau ayat. Pengejaan dalam bahasa Indonesia, saya yakin ini juga asing di telinga teman-teman Malaysia. Pengejaan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Contohnya, ayam menjadi ayam. Ayam. Sapu dieja menjadi sapu. Sapu. Mari dieja menjadi mari. Walaupun Indonesia dan Malaysia memiliki ejaan ayat yang berbeda, yang penting kita masih bisa sama-sama faham satu sama lainnya. Karena sesungguhnya komunikasi ini akan jadi bila mana satu orang dengan orang yang lainnya akan bisa saling faham. Sekian dan terima kasih. Wah, keren banget, mantap sekali. Kita mendapat banyak edukasi ya guys.
Alhamdulillah. Oke guys, sebentar tadi kita telah pun ya melihat ataupun menonton ya dari channel ML Studios, di mana kita dapat sama-sama menyaksikan penjelasan ataupun beberapa info mengenai bagaimana ataupun kenapa sebutan abjad Indonesia dan juga Malaysia itu berbeda. Jadi kalian teman-teman sahabat Uncle, itulah ya apabila kita dapat lihat bagaimana kalau kita dengar sebutan abjad dari Malaysia itu banyak dipengaruhi abjad dari bahasa Inggris. Tetapi lain hal beda pula apabila kita dengar sebutan abjad Indonesia itu dipengaruhi oleh abjad sebutan dari bahasa Belanda. Jadi itulah kenapa sebutan abjad kedua-dua negara ini ya saling berbeda, tetapi sesungguhnya walaupun berbeda, kita masih lagi saling mengerti, saling memahami bagaimana pengucapan, contohnya dari segi komunikasi ya, dari segi berbicara bersama dengan orang Indonesia dan juga orang Malaysia, teman-teman kita, maksudnya kita masih boleh saling mengerti. Jadi itu pun salah satu perkara yang seharusnya saya memahami, belajar kenapa sebutan abjad ya Indonesia itu berbeda dan dari negara Malaysia. Itu salah satu info ataupun maklumat yang sangat-sangat bagus sekali, sangat-sangat memberikan kita banyak ya menimba ilmu ya, sebab perkara ini seharusnya kita perlu menanamkan banyak ilmu supaya kita dapat belajar sama-sama ya di antara jiran tetangga kita yaitu Indonesia, Malaysia. Walaupun berbeda dari segi pengucapan abjad, tetapi kita masih lagi saling mengerti. Oke guys, jadi apapun itu adalah salah satu bisa memberikan banyak manfaat kepada kita semua ya, terutamanya kepada diri saya sendiri, untuk kita saling mengerti, saling memahami, belajar bagaimanakah sebutan abjad di Indonesia berbeda dengan Malaysia. Jadi guys, kepada kalian teman-teman sahabat Uncle, kalau ada beberapa info lagi selain apa yang kita tonton di video sebentar tadi, kalian bolehlah turunkan di ruangan kolom komentar. Oke guys, sampai kita ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi, dan lebih dan kurang Uncle mohon maaf. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.